Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Hari ini kita sedang memasuki hari yang ke-7 dalam perjalanan kita melaksanakan puasa Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Tentu kita berharap setiap kali kita melaksanakan puasa Ramadan ini seiring dengan pertumbuhan, perkembangan dan pertambahan umur kita juga berharap keimanan dan ketakwaan kita juga bertambah. Sikap keberagamaan kita juga bertambah. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Melanjutkan penjelasan saya mengutip tulisan dari Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, mantan Rektor Al-Azhar University di Kairo, Mesir, yang menulis bukunya yang berjudul Asrarul Ibadah, rahasia-rahasia ibadah. Beliau mengatakan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, ada 6 ayat dari surah Al-Baqarah dari 183 sampai 188. Awal Ramadan saya sedikit menguraikan tentang fungsi-fungsi Ramadan berkaitan dengan ayat 183 dan ayat 188. Subuh ini kita akan bicarakan ayat ke-185 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus sahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Itu ayat ke-185. Karena ini ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, kira-kira kita wajib untuk juga memahami ayat ini. Bagaimana ayat ini memandu kita untuk mengerti bagian-bagian dari fungsi Ramadan itu, supaya jangan hanya ditafsirkan Ramadan itu sekedar puasa, tidak makan, tidak minum. Dia memiliki dimensi-dimensi yang sangat luas dalam rangka membina diri kita untuk mencapai derajat la'allakum tattaqun itu, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Mari kita lihat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bapak Ibu dan saudara-saudara mungkin sudah paham dan mengerti, dinamakan bulan ini dengan Syahrul Ramadan.
Kira-kira terjemahannya bulan pembakaran. Karena dulu awalnya Ramadan itu turun pada saat musim panas. Ramadan dari kata ar-ramdan berarti membakar. Apa yang dibakar? Dosa. Nah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di sanalah diturunkannya Al-Qur'an. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan Quran? Karena dia adalah bulan keberkahan. Bulan keberkahan itu artinya bulan kita menerima kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan yang muncul di bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quran. Quran itu adalah tali Allah yang menjulur dari langit ke bumi. Sebagian ahli tafsir mengatakan Quran itu adalah jamuan Allah. Kita paham yang namanya jamuan. Rugi orang yang tidak datang bila ada undangan jamuan. Lebih lagi pula, rugi pula bila datang ke jamuan tapi tidak bisa menikmati nikmatnya jamuan itu. Nah, kalau Ramadan adalah bulan jamuan Allah dengan diturunkannya Al-Quran, itu tanda Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Mari sedikit kita singgung kata-kata unzila fihil Quran yang kita tafsirkan dengan turunnya Al-Quran. Unzila berakar pada kata nazala yang berarti turun. Maka istilah turunnya Al-Quran itu dikenal ada 3 istilah yang dipakai. Pertama disebut dengan istilah inzalul Quran, yaitu turunnya Al-Quran dari hadirat Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz. Kita kada paham bentuknya nang kayak apa. Apalagi bahasanya enggak. Kalau ada yang mengatakan Quran turun dari hadirat Allah ke Lauhil Mahfuz bahasa Arab, kayaknya itu membatasi Tuhan. Tuhan itu tidak berbahasa. Kalau Tuhan berbahasa berarti Tuhan itu terbatas. Karena bahasa itu dibatasi oleh aturan-aturan. Makanya nggak ada yang kenal. Bagaimana bentuk wahyu yang diturunkan Allah dari hadiratnya ke Lauhil Mahfuz? Nggak ada yang tahu. Ada yang menyebut dia berupa prototipe dari firman Allah. Prototipe itu artinya inspirasi yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu namanya inzalul Quran. Saya ketengahkan ini supaya orang Islam itu paham. Jangan ilmunya nangka itu aja. Umur bertambah, ini bertambah tapi kada paham-paham. Enggak, kita harus bertambah. Nah, yang kedua, dari kata nazala juga berubah menjadi istilahnya nuzulul Quran. Istilah nuzulul Quran adalah turunnya firman Allah, ayat-ayat Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sekitar 23 tahun. 13 tahun di Mekah. Maka ayatnya disebut ayat-ayat Makkiyah. 10 tahun di Madinah, ayatnya disebut dengan Madaniyah. Turunnya ada yang mengatakan itu sudah bahasa Arab. Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pertama kali turun, itu yang disebut dengan nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Ayat-ayat Makkiyah itu banyak bercirikan kepada seruan-seruan tentang keimanan kepada Allah, berisi nilai tauhid, dan juga keimanan kepada hari akhir, dan bicara juga tentang persoalan pertanggungjawaban di akhirat. Sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah itu banyak berkaitan dengan syariat-syariat, penegakan-penegakan hukum. Nah, itu disebut dengan nuzulul Quran. Yang ketiga disebut dengan istilah tanzilul Quran. Jadi kalau inzalul Quran sudah berakhir, nuzulul Quran sudah berlaku, berjalan pada masa kehidupan Nabi ketika beliau masih hidup. Sedangkan tanzilul Quran itu tetap berlangsung sampai sekarang. Dan itu menjadi tugas kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang dianggap sebagai kaum elit keagamaan, ya ulama, ya mubalik, ya ustadz, ustazah. Dia bertugas untuk memimpin tanzilul Quran. Lalu apa tanzilul Quran itu? Tanzilul Quran itu berarti adalah memasyarakatkan nilai Quran, mempraktekkan nilai Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira dengan 3 pengertian ini kita bisa menghidupkan makna turunnya Al-Quran itu di dalam kehidupan kita, dan terutama di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau saya katakan tadi Quran itu berisi hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. 3 di situ Quran menyebut fungsi Quran itu. Hudal linnas, dia petunjuk. Yang namanya petunjuk berarti dia menjadi guidance. Dia yang mengarahkan kita. Ibarat kita beli misalnya mobil Toyota kah, Suzuki kah, Honda kah, atau sepeda motor roda 2 kita beli, biasanya oleh dealer dikasih buku petunjuk bagaimana cara menjalankan kendaraan itu, di mana mesinnya, bagaimana tipologi mesinnya, ada bagian-bagian tertentu, ada bagian yang sensitif, ada bagian macam-macam. Itu di buku petunjuk itu kan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, juga ada buku petunjuknya. Siapa sih manusia itu? Terdiri dari unsur apa manusia itu? Mana kelebihan manusia? Mana kelemahan manusia? Ada dalam buku petunjuk itu. Apa itu? Ya Al-Quran. Karena Al-Quran itu berbicara tentang Allah dan manusia. Kalau kita ingat surah Al-Fatihah itu katanya disebutkan Ummul Quran, induknya Quran. Kan isinya 2 itu. Allah memperkenalkan dirinya pada bagian ayat-ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Itu Tuhan memperkenalkan dirinya, Akuna Rabbul Alamin, Akuna Ar-Rahman Ar-Rahim, Akuna Malik Yaumiddin. Tuhan memperkenalkan dirinya. Lalu bagian kedua, dia bicara tentang manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kira-kira singkatnya gitu. Kalau Quran itu induknya, intisarinya ada pada Al-Fatihah di situ. Intinya adalah tentang Allah, tentang manusia. Itu sudah ada dalam buku petunjuk. Itu yang disebutkan hudal linnas. Quran berfungsi sebagai petunjuk, guidance yang mengarahkan hidup manusia. Wa bayyinati minal huda.
Quran itu menjelaskan kitab-kitab terdahulu. Quran itu mengkritik kitab terdahulu. Quran itu mengoreksi kitab-kitab terdahulu. Jelas. Maka di dalam kitab bacaan-bacaan Al-Quran itu banyak sekali kritik-kritik Al-Quran kepada umat terdahulu yang mereka melakukan tahrif, perubahan-perubahan dari kitab suci yang sudah diturunkan kepada umat-umat terdahulu, dibujurakan oleh Al-Quran. Itu namanya wabayinat minal huda. Dan yang ketiga wal furqan. Al-Furqan berarti Quran membedakan ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang buruk. Diungkapkannya. Itulah 3 fungsi dari Al-Quran yang ada di hadapan kita. Nah lalu sesudah itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Bila engkau menyaksikan datangnya bulan ini, bulan Ramadan ini, maka respon kita adalah dengan berpuasa. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara tentang kedalaman makna faman syahida minkumus syahra falyasum tuh. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan itu, entah dengan teori ru'yat, apa dengan teori hisab, tasarah aja. Alhamdulillah tahun ini sama kan gitu. Apa yang harus dilakukan, Pak? Jadi alur logikanya begini. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah kasih sayang Tuhan kepada manusia. Maka respon manusia, jawaban manusia terhadap kedatangan Ramadan itu apa? Falyasum. Gitu loh. Jadi jangan dilupakan ya, ada keterkaitan erat antara Ramadan sebagai turunnya Al-Quran dengan sikap kita tentang berpuasa. Makanya rugi benar kalau orang berpuasa Ramadan kadang menjapai Quran sama sekali. Jauh dari Quran, rugi. Kenapa? Kadang mampu mendatangi jamuan Allah. Lebih-lebih kadang mampu menikmati jamuan Allah. Allah turun dengan kasih sayangnya, membawa Al-Quran, tali Allah yang ada dari langit turun ke bumi. Direspon. Kayak apa meresponnya? Meresponnya dengan cara falyasum. Coba kita lihat. Di dalam hidup ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada yang disebut dengan ruang dan waktu. Time and speech. Ada ruang, ada waktu. Bulan itu ruang. Perjalanan waktu itu apa? Bulan itu adalah speech, ruang. Kemudian dia juga di dalamnya ada waktu. Nah, Ramadan ini disebut dengan bulan suci Ramadan. Berarti ada ruang dan waktu yang suci. Disucikan oleh Allah, disucikan oleh kita sendiri. Untuk apa? Untuk menerima kedatangan Ramadan. Itu loh. Kita siapkan diri kita, kita respon datangnya Ramadan itu. Kita ingin merasakan jamuan Tuhan. Caranya apa? Puasa. Yang makna harfiahnya puasa itu berarti menahan diri. Tapi makna sebetulnya puasa itu adalah mengosongkan diri kita dari tarikan-tarikan yang rigat-rigat, yang mempengaruhi kita sehingga kita tidak bisa menikmati jamuan Allah. Itu dengan puasa. Itu memandangnya. Nah, kenapa bulan Ramadan lalu dipilih Tuhan sebagai turunnya Al-Quran, bukan yang lain-lain? Ini penting. Karena di bulan Ramadan itulah maka umat Islam mempersiapkan dirinya, baik jasmani atau rohani, dikosongkan dengan tarikan-tarikan materi. Untuk apa? Untuk mendatangi jamuan Allah dan untuk menikmati jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara, inti puasa itu apa? Pengosongan diri sebetulnya. Dari apa? Dari hawa nafsu. Jiwa dikosongkan dari hubungan-hubungan, relasi-relasi apapun selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diisi dengan apa? Diisi dengan nilai-nilai Al-Quran. Itu sebetulnya arah paling mendalam. Kenapa? Kita cari-cari rahasianya. Kenapa kadang Ramadan itu dianggap sebagai bulan suci? Karena kita harus mensucikan diri. Mensucikan diri itu berarti mengkosongkan diri kita
Dari apa? Dari tarikan-tarikan hawa nafsu. Untuk apa? Gasan menerima jamuan Allah. Gasan menerima apa yang disebut dengan kenikmatan dari jamuan-jamuan Allah. Makanya lalu banyak sekali kemudahan-kemudahan, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari puasa Ramadan itu. Orang diiming-imingi dengan pahala, siapa yang berzikir, siapa yang ini ada etikaf dan segala macam. Itu luar biasa, Pak. Dan kurva itu berarti anunya nih, tingkatan gelombangnya itu ya. Itu orang berpuasa itu kan harusnya dari 1 sampai 10 naik. 11 sampai 20 naik. 21 sampai terakhir naik. Kadang kayak nasib masjid kena. Awal-awal masjid bahalos. Jamaahnya banyak. Di pertengahan karena masjid beganal. Jamaahnya hilangan. Karena pada hari raya hanya munculan. Enggak begitu. Ya. Tidak begitu. Naik terus nih kurvanya. Nah, kenapa Lailatul Qadar diandak Tuhan pada puluhan terakhir? Kan gitu persoalannya. Coba kita pikirkan. Karena kita sudah siap mental. 1 sampai 10 sudah dibersihkan. 20 sampai 21 sampai 11 sampai 20 itu lebih lagi meningkat, Pak ya. Itu di situ rahasianya. Terus peningkatan. Karena kita mengosongkan terus Nah, kalau diri kita kosong, yang mengisi siapa? Yang ngisi malaikat, Pak. Yang ngisi apa? Nurani ketuhanan. Itu. Tapi kalau hibab masih, walaupun untungnya puasa, tapi kalau bersih batinnya tidak ada, nggak ada maknanya. Makanya banyak sekali hadis Nabi mengatakan, siapakah nambah puasa, tapi kada pernah melepaskan dirinya, qaulu zur wal amala bihi, laisa lillahi hajatun li ayada ta'amahu wa sya'rabahu. Itu kan persoalannya. Keterangan Al-Qur'an kan di situ. Nah, kalau kita itu mendapatkan jamuan Allah, kita ingin menikmati jamuan Allah itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara kosongkan diri kita dari tarikan-tarikan selain Allah, bina diri kita selain Allah kada boleh ada. Berarti di sini kita pahami. Ulun rancak mendengar ada orang berkata, guringnya orang puasa itu kan berpahala aja. Lalu bolehlah kita pas sahur tuh makannya obat guring betidur supaya guling seharian karena dapat pahala. Ini yang sering penafsiran agama itu harus diluruskan. Sebetulnya yang dimasukkan tidurkan dirimu pada bulan Ramadan mendapatkan pahala, yang ditidurkan itu hawa nafsunya, bukan nang matanya kita ini nanti guringkan. Nyaman bener mendapat pahala apa itu kan obat tidur guring lagi sepanjang hari guring aja dapat pahala lah gitu. Bukan, yang ditidurkan tuh hawa nafsu kita, kecenderungan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kosongkan diri kita dari kehendak nafsu, yang ada hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Nah, sekarang saya kembalikan kepada ayat tadi. Cara kita untuk menjalani puasa Ramadan yang disebut dengan turunkan Al-Quran, di situ disebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jelas sekali itu. Hendaklah engkau membesarkan Allah atas turunnya Al-Quran kepada kita. Nah, kayak apa cara kita membesarkan Allah, Pak, di bulan Ramadan? Apakah kita bertakbir terus? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitukah? Karena ayatnya berbunyi, letter lucknya berbunyi walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu banyak membesarkan Allah pada bulan Ramadan itu. Coba kita perhatikan. Kenapa di bulan Ramadan kita disuruh banyak ibadah? Di samping ibadah wajib ada ibadah sunnah ya, tarawih. Itu namanya membesarkan Allah, membesarkan perintah Allah daripada aktivitas yang lain. Kenapa disuruh kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Besarkan kalamullah, banyak bercakap dengan Allah, berpandiran dengan Allah. Tinggalkan pemandiran yang lainnya, tinggalkan bacaan yang lainnya. Itu kan. Lebih-lebih lagi, walitukabbirullaha itu adalah besarkan
semangat ketuhanan dalam dirimu, singkirkan hal-hal yang bertentangan dengan semangat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan Al-Qur'an ini, mudah-mudahan waktu kita tersedia, saya ingin melihat dulu pada persoalan Quran turun di bulan Ramadan. Maka kita harus menyiapkan kondisi dalam diri kita. Bagaimana bisa tadi menghadiri jamuan Allah, bagaimana kita bisa menikmati jamuan Allah berupa Al-Quran. Ada beberapa persiapan, minimal ada 3 persiapan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pertama, yang disebut dengan persiapan spiritual. Bahasa kerennya adalah spiritual attachment. Kita memiliki nggak kesiapan rohani untuk membaca, memahami, mendalami isi Quran itu dulu. Ada kemauan nggak dulu? Ini yang disebut dengan spiritual attachment. Ada ikatan rohani kita hendak mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Siapkan semuanya, mentalnya, waktunya. Kalau di luar Ramadan ada tajapai Quran, japai wah ini. Ruangkan waktu. Itu dulu, ada kesiapan mental kita menyiapkan untuk bisa bertemu dengan Al-Quran. Yang kedua, harus memiliki ikatan-ikatan jasmaniah dengan Quran. Apa ikatan jasmaniah kepada Al-Quran itu, Pak? Mulai dulu. Di rumah bisilah Quran, bisi Pak. Berapa gerang di rumah itu orangnya? Kami berlima, berapa biji bisi Quran? Sebuting aja. Kalau penduduk di rumah itu 5 dong bisi Quran. Supaya jangan baca Quran bergantian. Karena semuanya megang. Itu namanya kesiapan jasmani. Ini bisi HP 3 kon, bisi Quran kan ada. Gimana? Tunjukkan di bulan Ramadan ini. Harus ada kesiapan cara jasmaniah dengan Quran. Berisi Quran apakah ada? Makanya perintah agama itu menarik, Pak. Hendak membaca Quran kan berwudu dulu. Itu kesiapan jasmaniah itu, supaya ada nilai kesucian di situ. Di Quran, fa iza qara'tal Quran fasta'id billah. Bila engkau membaca Quran, baca ta'awud. Itu kan juga persiapan itu. Nah, jadi secara jasmaniah adalah sudah berisi. Saya tidak bicara dulu pada persoalan apakah Quran itu terjemah apa tidak. Apakah Quran itu tafsir apa tidak? Karena banyak haja nang berucap, ulun pae kada tamatan sekolah agama, ulun kada ngerti bahasa Arab, kayak apa ulun paham Quran? Nukar kitab terjemah apa? Susahnya. Jangan jadi alasan. Allah hendak tinggi lagi, cari tafsir Quran. Paling tafsir Quran 5 juta kok harganya. Satu anu itu kan gitu. Masa nukar HP 16 juta nang udah baru hakon aja. Kan gitu persoalannya. Ada kesiapan jasmani mau berdekatan dengan Al-Quran. Nah kemudian yang terakhir. Nah ini yang terakhir nih. Setelah ada kesiapan keinginan kita berdekatan dengan Quran, kemudian kita memiliki bandanya Al-Qurannya, kemudian yang ketiga, kita memiliki kesediaan intelektual mau memahami Quran. Supaya menjalankan fungsinya tadi. Kalau fungsinya tadi kan hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Kayak apa Pak memahami Quran? Kayak apa Pak kita bisa memerankan Quran sebagai penjelas, pengkritik bagi kitab-kitab sebelumnya? Bagaimana kita bisa melakukan ini yang berbeda? Karena perbedaan-perbedaan itu selalu muncul dari setiap zaman dan waktu. Bagaimana kita menggali Quran? Contoh. Kawakah, bolehkah saksi dalam pernikahan tuh kada hadir tapi lewat Zoom? Ayo, paham jawab. Kan saksi itu harus hadir kalau Pak dalam pernikahan. Tapi kalau bapaknya ada di Amerika, bolehlah bapaknya hadir lewat Zoom. Kan problem-problem hukum sekarang itu. Nah, bagaimana kalau kita kada memiliki pengetahuan memahami itu? Saya terkesan ya dengan Ibnu Taimiyah, seorang pemikir ulama Islam yang sangat digandrungi. Dia menulis satu buku yang berjudul Jawabus Saleh Liman Badala Dinil Masih. Ini kata dia, jawaban yang konkret untuk mereka-mereka yang merubah agama Nabi Isa. Saya baca Pak buku itu sangat menarik.
Jadi ya, Ibnu Taimiyah ini sangat kuat memiliki kesiapan intelektual untuk mengkritik orang-orang yang merubah agama Nabi Isa itu. Dia pelajari Injil, dia pelajari bagian-bagian mana yang dirubah, bagian-bagian mana yang tidak sesuai lagi dengan Injil yang asli. Dia kritik dalam. Akhirnya nggak ada jawaban dari orang lain yang dikritik dia, karena dia betul-betul teliti. Nah, itu yang saya maksud, kesediaan persiapan intelektual memahami kritik-kritik Al-Quran sehingga bisa dihidangkan untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman itu. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita ingin berfungsi nilai Al-Quran dalam kehidupan itu, saya ulangi, satu, ada nggak memiliki kesiapan mental untuk mencintai Quran, untuk berdekatan dengan Quran. Bulan Ramadan kesempatannya, ada niat gitulah ya. Yang kedua, ada nggak memiliki kesiapan jasmaniah, kesiapan bendawi, basic ada Quran itu dulu. Jangan tapar rambut terus di rumah, kan gitu. Kalau di rumah itu tiga buah Quran, lima Quran, itu namanya kesiapan jasmaniah. Dan yang terakhir ada kesiapan intelektual untuk memahami Quran itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau sudah begitu Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita lanjutkan ayatnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Tapi sebelumnya kan ada berbunyi walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Orang yang memahami ayat ini kada mau puasanya bolong-bolong, karena walitukmilul iddata tuh sempurna bilangan puasanya. Kemudian baru banyak membesarkan Allah di bulan Ramadan itu, yang terakhir ditutup la'allakum tashkurun, agar engkau pandai menjadi orang yang pandai bersyukur. Apa bersyukur itu? Saya selalu terikat, selalu senang dengan rumusan Imam Al-Ghazali yang mengatakan bersyukur itu adalah mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan diberikannya kepada kita. Makna mensyukuri Quran berarti adalah mempergunakan Quran sebagai hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan di situ. Jadi syukur itulah yang betul-betul menjadi inti pikiran dari ayat Quran Ibrahim ayat 6 itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila engkau pandai bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Nikmat apa? Nikmat pemahaman kita tentang Quran, pendalaman kita tentang Quran. Wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, bila engkau kufur, berarti bila tidak mempergunakan Al-Quran. Aduh, usah kita hanya wal Quran imama, karena di akhirat ditumpalaknya oleh Al-Quran. Nyawa kada memakai unda sebagai imam kok. Nyawa kada memahami unda kok jar Quran. Apa nyawa ngaku-ngaku kan gitu. Nah, di sini wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kita ingkar kepada Quran, bukan berarti mengingkari Quran sebagai kitab suci, tidak, tapi kada mempergunakan Quran sesuai dengan petunjuk yang dihadirkan kepada kita. Kita kufur kepada Al-Quran. Saya kira ini yang dapat ulun sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan saya kalau tidak salah di Jawa jadwal itu sekalikah lagi, dua kalikah lagi akan saya habiskan ini penjelasan ini tentang bagaimana memahami 6 ayat tentang persoalan-persoalan puasa Ramadan ini, sehingga itu pala yang dikehendaki Quran dengan puasa Ramadan, bukan sekedar kada makan, kada minum, itu bukan hanya sekedar itu. Ternyata puasa itu dimensinya luas sekali sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas yang kurang-kurang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.